saya mau sampaikan tentang Abraham. Seperti yang kita tahu kan, Abraham ini adalah biasa dipanggil, dianggap, dihormati sebagai apa? Bapa dari orang-orang percaya, bapa dari orang-orang beriman. Karena memang iman dia adalah sangat-sangat besar, sangat baik. Ya kan? Nah, tapi di sana coba kita hari ini berpikir, apakah iman Abraham selalu baik dan besar sejak mulanya? Apakah Abraham adalah tidak pernah kayak tersesat, tidak pernah mundur, tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dalam masa hidupnya? Memang setelah dia dipanggil Tuhan, nah ini coba kita berpikir hal-hal ini. Saat kita membaca Kejadian pasal 12 seperti yang tadi, ya, di Ur Kasdim Tuhan panggil Abraham dan menyampaikan firman kepadanya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ku tunjukkan kepadamu. Nah, lalu Abraham memang pergi seperti ayat 6 berkata, ayat 4 berkata. Nah, di sana apa yang kita dapat melihat? Pada saat Abraham dapat janji dan berangkat, dia berumur 75. Kalau saya sekarang gimana? Umur berapa? 43. Jadi seumuran saya pun kalau disuruh pergi ke negeri yang saya belum pernah mengalami, ya kan? Jadi pergi untuk hidup di sana, susah enggak? Ini pasti susah. Dan seorang bapa yang tua berumur 75, tiba-tiba terdengar suara Tuhan dan berkata, pergilah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana kamu menjadi bangsa yang besar, dan namamu akan menjadi masyhur, dan kamu akan menjadi bapa dari segala bangsa, kamu akan menjadi berkat. Wah, kalau memang mendengarkan kata-kata dan firman Tuhan ini, memang semuanya terdengar baik saja, baik sekali. Akan tetapi, masalahnya, dengan umur 75, masa tuanya, dan kemana Tuhan tidak kasih tahu, arah kemana nggak kasih tahu, berapa lama tidak kasih tahu, cara hidup di situ bagaimana pun tidak kasih tahu. Ya kan? Jadi sebenarnya Tuhan tidak sama sekali kasih tahu apa-apa, cuma berkata, pergilah ke negeri yang akan ku tunjukkan kepadamu saja. Coba, jika kita diperintahkan hal-hal ini kepada Tuhan, apakah kita berani berjalan seperti yang perintah Tuhan? Memang sepertinya, ya, pikiran kita secara kayak teori, atau pikiran kita secara pengetahuan, ilmuwan, kita pasti akan berpikir bahwa, ya Tuhan, sebab Engkau berfirman kepadaku, sebab Engkau menyampaikan perintah kepadaku, aku akan jalan sesuai dengan perintahmu. Ya, secara teori kita harus berkata begitu, ya kan? Secara teori lah kita akan berkata begitu. Akan tetapi dengan kehidupan nyata real ini, apa kita bisa berani meninggalkan semua segalanya dan pergi ke negeri yang jauh? Ini memang susah juga. Sekarang zamannya sangat-sangat baik, sangat-sangat maju, sehingga saat kita pergi kemana-mana bisa dapat menemukan informasi dari internet kan. Jadi misalnya, kalau saya mau ke Brunei, kita pernah ke Brunei enggak, Bu? Kalau saya belum pernah, tapi teman saya belum ya. Ya, saya juga belum pernah. Tapi teman saya pendeta di Malaysia ini pernah ke Brunei. Dan sebelum dia ke situ, dia pesan tiket, dia pesan hotel, dan cari Google informasi,
Dan setelah dia tiba di bandara, proses visa atau masuk ke negaranya bagaimana, cari semua dulu, baru jadwalkan, beli tiket, datang di sana. Nggak tahu apakah Grab masih bisa di sana enggak, tapi pesan untuk taksi ke hotel, istirahat, lalu pelan-pelan berjalan, melihat suasana di situ bagaimana, ya kan? Nah, begitu. Nah, jadi pada saat ini seperti yang saya dan seumuran kami yang masih muda bisa cari bagaimana dan bisa cari infonya dan bisa kemana-mana bisa. Akan tetapi kalau bapak saya waktu ayah saya berumur kurang lebih berapa? 50. Saat ayah saya umur 50, itulah saatnya saya berangkat dan tinggal melayani setahun di Afrika. Saat saya di Afrika, bapak ibu saya mau lihat bagaimana kehidupan saya di Afrika, gerejanya bagaimana. Tapi soalnya waktu itu dia memang pernah ke luar negeri, pernah ke China satu kali, pernah ke Australia satu kali dengan rombongan teman-temannya, sama tim pimpinan wisata. Jadi sudah dijadwalkan semua. Tadinya tinggal bayar, ikut tur bersama dengan mereka, itu aja. Nah, tapi saat dia mau datang ke Afrika, tidak ada yang rombongannya, tidak tahu apa-apa. Gimana? Dia tidak berani datang. Lalu dia minta tante sama suaminya barengan ke Afrika, karena mereka mempunyai pengalaman ke luar negeri lebih sering daripada bapak ibuku. Lalu memang perjalanan ke gereja-gereja, jadi yang mereka tante sama suami yang sudah lama berada di dalam jemaat kami lebih enak berjalan. Jadi bapak ibu sama adik dengan tante dan suaminya 5 orang berangkat dari Korea dan ganti pesawat di Afrika Selatan, Johannesburg, kemudian ganti lagi ke Afrika Ghana, begitu. Perjalanannya cukup jauh, ya, jauh, dan memang mahal juga. Dan bapak saya waktu berumur 50, dan memang dia pernah mempunyai pengalaman ke luar negeri juga, akan tetapi saat dia mau berangkat negeri yang lebih jauh daripada pengalamannya sendiri dan tidak ada rombongannya, dia merasa khawatir, takut, sehingga ingin mendampingi sama seseorang yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak, ya kan? Jadi umur bapak saya baru 50 tahun. Waktu itu sudah ada internet, sudah ada informasi. Walaupun begitu, dia merasa khawatir banyak. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan di Kejadian pasal 12 tentang perjalanan Abraham dari Ur Kasdim ke Kanaan ini, dia tidak sama sekali mempunyai peta, ya kan? Tidak tahu kompas enggak ada, peta enggak ada, kayak GPS enggak ada, Google Map enggak ada, internet enggak ada. Kalau ke situ tinggal di mana, cara hidupnya bagaimana, bahasanya apa, apakah mereka terima saya atau tidak, semua segala informasi tidak akan ada pada Abraham. Tapi apa saja ada pada Abraham itu adalah perintah Tuhan, firman Tuhan, dan janji Tuhan. Katakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ku tunjukkan kepadamu. Cuman ini saja, ya, janji Tuhan saja yang dia pegang. Dan ayat 4, berani dia berjalan. Waktu saya membaca ayat ini, awalnya memang dia pergi, ya, cuma begitu aja. Tapi setelah beberapa kali saya berpikir hal-hal ini, makin banyak saya berpikir, makin sering berpikir, ini perjalanan dia berani dan luar biasa. Waktu saya diutus dari sinode kita sampai ke Indonesia pun, ya,
Setelah saya mendapat info harus diutus ke Indonesia sebagai misionaris, langsung saja saya buka Google, lalu cari apa informasinya tentang Indonesia. Itu berada di sebelah mana, mereka pakai bahasa apa, dan macam apa yang agama-agama yang ada di negaranya. Setelah saya cari semua itu, dan kemudian cari beberapa jemaah-jemaah kami yang pernah mengalami ke Indonesia, visa izin tinggal atau visa dapat gimana, dan semua segala informasi semaksimal mungkin saya cari dulu, kumpul dulu, siap-siap dulu, baru saya jalan ke Indonesia. Walaupun begitu, ya memang masih banyak hal-hal yang tidak tahu, masih banyak hal-hal yang tidak belum pernah berpikir dan mengalami di sini, ya kan? Nah, tapi umur 75 memang ini usianya cukup tinggi, dan sebab dia hanya dikasih janji Tuhan saja dan berani berangkat ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya, yaitu tanah Kanaan itu, wah, ini pastilah, ya kan? Ini pastilah perjalanan yang berani, luar biasa, dan tanpa iman kepada Tuhan tidak akan mungkin terjadi. Dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita pun sering mengikuti jalannya Tuhan. Kita pun sering melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita harus berpikir apa? Kapan kita dapat melakukan kehendak Tuhan, dan kapan kita mengikuti jalannya Tuhan. Sering kita menemukan diri bahwa saat firman Tuhan masuk akal dari pikiran kita, dan perintah Tuhan, tuntunan Tuhan cocok sesuai dengan hati kita, itulah saatnya kita jalan, kita mengikuti. Dan saat kita merasa itu tidak kelihatannya baik atau tidak terdengar masuk akal, kalau gitu, walaupun ya ini firman Tuhan, kita jarang mengikutinya. Ya udah, nanti aja, ya. Mungkin kali ini bukan kesempatan yang baik, mungkin kali ini mungkin Tuhan tidak izinkan, dengan alasan apapun ya kita ceritakan, akhirnya kita jarang mengikutinya. Nah, maksudnya Bapak Ibu, gimana? Kapan kita sesungguhnya mengikuti jalan Tuhan? Kapan kita sesungguhnya mentaati jalan Tuhan? Saat firman Tuhan cocok sama pikiran kita, saat perintah Tuhan dimengerti kepada kita. Kalau itu kita jalan, kita lakukan. Kalau tidak, ya kita jarang melakukan hal lagi. Nah, kalau kita membaca ulang Kejadian 12 mulai ayat 1 sampai 8. Ini perjalanan Abraham dari Ur Kasidim sampai ke kota Kanaan. Sampai di sana, ya tidak ada masalah. Dia berjalan kelihatannya dengan baik-baik, tidak ada masalah, dengan taat kepada Tuhan, sudah tiba di kota Kanaan dan tinggal di situ. Nah, setelah dia tiba di sana, seperti ayat yang 7, dia memuji Tuhan sampai mendirikan mezbah dan berdoa kepada Tuhan juga, ya kan? Maksudnya sampai saat yang tidak ada masalah, Abraham merasa senang dapat mengikuti Tuhan. Tetapi kalau kita baca lagi di ayat yang 10 berkata, ayat yang 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ya, saat kita membaca kitab gimana? Sering kita dapat menemukan bahwa Tuhan tidak terlalu suka kepada Mesir. Tuhan tidak terlalu suka kepada Mesir. Dan ini hati Tuhan, ya, selalu mengatakan begitu. Dan coba kita cari beberapa firman Tuhan. Adanya perintah Tuhan tentang raja orang Israel
Katanya jika ada raja Israel, mereka tidak boleh masuk ke Mesir untuk mengambil kuda apa yang lain-lain katanya. Kalau kita coba cari Ulangan pasal 17 ayat yang 16 ini berkata, Ulangan 17 ayat 16. Saya baca aja ya. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadanya, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Nah, jadi Tuhan beberapa kali berkata, janganlah kamu kembali ke Mesir. Setelah Tuhan mengeluarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir juga, Tuhan tidak sama sekali senang mereka membawa mereka ke Mesir juga, ya kan? Mesir adalah di mana orang Ibrani menjadi budak di situ dan menjadi hamba di sana. Nah, ini bukan kehendak Tuhan. Tetapi kita kembali Kejadian pasal 12 ini, kata Tuhan, apa yang terjadi di ayat yang tadi 10 ini, sebab ada kelaparan yang hebat terjadi di tanah Kanaan. Abraham tidak tanya kepada Tuhan, tidak berpikir banyak mungkin, cuman untuk menyelamatkan dirinya, cuma untuk dia yang ingin tahan hidup. Jadi dia langsung saja turun ke Mesir. Nah, ini pun tidak akan mungkin menyenangkan bagi Tuhan. Dan terus kemudian bagaimana? Ya, apa yang dia berkata kepada istri, ya, ini yang membuat kita kaget juga. Ayat 11, ya, kembali ke Kejadian 12 ayat yang 11 berkata, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi saat Abraham sama Sarai masuk ke Mesir, Abraham berpikir, khawatir banyak. Aduh, kamu ini cantik, dan kita ke sana sebab kamu yang cantik, mereka ingin mengambil kamu sebagai istri. Tapi mereka pasti tahu jika ada suami tidak bisa mengambil seorang perempuan menjadi istrinya, jadi mereka akan membunuh saya. Mereka akan membunuh aku, dan membuat kamu janda dulu, baru ambil istri. Jadi daripada hal itu, jika kita turun, janganlah kamu panggil saya sayang, suami, apa begitu. Panggil aku kakak. Kamu bilang aja kamu adalah adikku. Jadi jika ada yang minta kamu, maksudnya apa? Aku kasihmu kepadanya. Jika ada yang minta kamu gimana? Aku kasih kamu kepada dia, supaya mereka melakukan baik-baik kepada saya. Gimana, Ibu? Apakah ini seorang yang baik buat sebagai suami? Apakah ini berperilakunya cocok dan baik dan yang benar sebagai sang suami? Tidak juga kan? Iya, tidak. Dan jika dia benar-benar percaya bahwa Tuhan menjaga dia, Tuhan menolong dia, dan seperti ayat 3, awal mula Tuhan berfirman kepadanya, memberi janji kepadanya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jika firman Tuhan ini tetap ada pada hati Abraham, dan Abraham masih tetap percayanya, gimana? Dia dapat berani. Ya, tidak perlu turun. Akan tetapi di Kanaan, Tuhan berfirman kepadaku, orang-orang yang memberkati aku, Tuhanlah akan memberkati dia. Orang-orang yang mengutuk aku, Tuhanlah akan mengutuk dia.
Jadi pikirkanlah kalian apa yang kamu harus melakukan kepadaku. Ya, pikirkanlah kamu apa yang kamu harus melakukan untukku. Jika kamu menolong saya, jika kamu membantu aku, jika kamu memberkati aku, Tuhanlah akan menggantinya dengan semaksimal mungkin. Tuhanlah akan memberkati kamu dengan sebesar-besarnya, dengan penuh kuasanya. Boleh Abraham berani berkata hal demikian. Ya kan? Tetapi Abraham apa yang katanya Abraham? Aduh, jika kita di sini akan mati kelaparan, jadi kita turun ke Mesir dulu. Nah, mereka turun Mesir. Di sana pun dia tidak ingat apa yang kata Tuhan kepadanya. Diam-diam, ayo kamu jangan panggil aku suami, panggillah diri kamu, kenalin diri adikku, supaya orang tidak bunuh saya, supaya orang akan melakukan baik-baik sama saya ya. Nah, walaupun Sarah tidak sama sekali menjawab apa-apa, gimana jika suami berkata hal ini? Sebagai istri bilang apa? Aduh, kamu ini orang yang jahat sekali, takut sekali, ya kan? Orang yang tidak dapat dipercayai. Dia tidak akan mungkin tidak mau ikut suaminya kan? Begitu. Jadi gimana? Apa yang saya mau cerita hari ini, Bu? Abraham memang dia sampai sekarang sangat-sangat dihormati bagi orang-orang Yahudi, dan ya kan? Dan juga orang-orang yang Asia Tengah, karena mereka pun ya percaya bahwa mereka adalah keturunan dari Abraham, dan orang-orang seluruh orang Kristen di seluruh dunia sampai sekarang, karena dia adalah bapa dari orang-orang beriman. Tetapi apakah dia beriman sejak awal mulanya? Apakah dia tidak pernah berbuat salah setelah dipanggil Tuhan dan setelah mengikuti Tuhan? Apakah dia selalu ya berbuat baik, tidak sama sekali mengejekkan Tuhan? Tidak. Jika kita membaca Kejadian mulai pasal 12 sampai pasal berapa? 20, selama 8 pasal ini Abraham sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, dan dengan begitu sangat-sangat mengecewakan kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Ishak lahirnya. Setahun sebelum Ishak lahir. Setelah Ishak lahir pada Kejadian pasal 21 dan Kejadian pasal 22, Tuhan mencobai atau menguji Abraham. Tuhan menyuruh Abraham untuk membawa anaknya Ishak ke Gunung Moria dan mempersembahkan dia sebagai korban bakar. Nah, waktu itu memang seperti kita tahu, Abraham mengikuti perintah Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Jadi, dengan begitu dia sesungguhnya membuktikan, ya, menyatakan iman yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Tetapi pada saat awal mula dia dipanggil oleh Tuhan, sejak Kejadian 12 ini, sejak itu dia seseorang yang beriman yang luar biasa. Maksud saya tidak. Nah, ini kemungkinan bisa memberi kecewa bagi kita tentang Abraham. Waduh, Abraham juga tidak seorang yang beriman sebenar-benarnya. Kita mulai berpikir begitu, akan tetapi dengan ini kita pun bisa sebenarnya mempunyai harapan. Ya kan? Dengan ini sebenarnya kita punya harapan. Kenapa? Kita yang sekarang tidak sebenarnya beriman, kita yang sekarang tidak teguh dalam iman, kita yang goyang-goyang dalam iman kepercayaan kepada Tuhan, apakah ini menjadi bermasalah bagi Tuhan? Apakah Tuhan menghukum kita karenanya? Apakah Tuhan membuang kita karenanya? Apakah Tuhan mengutuk kita karenanya? Ya, jawabnya tidak. Karena sejak Tuhan memilih Abraham, walaupun Abraham menyatakan diri yang tidak beriman, tidak berbuat baik, akan tetapi sebab Tuhan yang berfirman kepadanya bahwa kamu adalah menjadi berkat dan aku akan membuat kamu
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Inilah janji yang Tuhan memberikan kepada Abraham. Nah, inilah janji Tuhan yang memberikan kepada Abraham. Tapi siapa yang melakukan untuk menggenapi janjinya? Bukan Abraham, tetapi Tuhan Bapa kita sendiri. Dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, kan? Perjanjian Lama dikatakan dalam bahasa Inggris Old Testament. Tapi bahasa Indonesia Perjanjian Baru. Ya kan? Nah, memang testament adalah janji. Tapi dalam bahasa Inggris, testament sama promise, dua-duanya berarti mempunyai artinya janji memang, tapi kayak sifatnya atau yang sedikit artinya berbeda. Testament itu adalah sepertinya dia mengumumkan kayaknya. Dia yang mengumumkan atau bersumpah kayak gini. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dengan Kejadian pasal 12 ayat 2 ini, kita sungguh bisa merasa dan kita harus mengetahui bahwa di sini siapa yang akan bekerja untuk menggenapi janji Tuhan di ayat 2. Abraham harus kerja sama dengan Tuhan. Apakah Abraham sama Sarai bekerja sama dengan sungguh-sungguh, dengan giat untuk menggenapi janji Tuhan? Enggak, itu tidak. Tapi ini adalah kayak statement atau sumpah, pengumuman dari Tuhan kepada Abraham, seperti dikatakan awal ayat 2, aku akan membuat engkau, katanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat kamu menjadi memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Tuhanlah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkatinya dan membuat namanya masyhur dan dia menjadi berkat. Siapa yang bekerja untuk Abraham menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur dan menjadi berkat? Bukan Abraham, bukan Sarah, bukan yang lain-lain, tetapi Tuhan, dia sendiri akan bekerja untuk Abraham menjadi begitu. Kan? Jadi seperti statement dan sepertinya testament. Apa yang Tuhan berfirman memberikan janji ini, janji ini digenapi atau tidak tergantung kepada Abraham. Tetapi ini apakah ini tergenap atau tidak, ini hanya ditanggung oleh Tuhan sendiri. Inilah perjanjian lama dalam bahasa Inggris Old Testament. Dia yang mengumumkan itu, dialah yang berkata itu, dan dialah yang akan bekerja begitu. Daripada firman Tuhan dan apa yang sekarang melakukan di bagian belakang pasal 12 ini memang sangat jauh berbeda. Karena apa? Tuhan yang walaupun dia telah berkata, aku akan membuat kamu bangsa yang besar, tapi dalam hatinya Abraham belum jadi itu. Dalam hatinya Abraham belum percaya itu. Saat dia senang mendengarkannya, ia ikut, senang dengar, karena setuju, karena senang. Tapi saat dia mengalami kesulitan, pada saat itu ada kelaparan yang terjadi di Kanaan, nah dia menjadi orang yang begitu gampang membuang janji Tuhan, firman Tuhan, dan meninggalkan kota Kanaan dan turun ke Mesir juga. Kalau kita melihat diri bagaimana? Kita pun daripada janji Tuhan, memang kita tidak terlalu serius melihat dan memperhatikan janji Tuhan, memang begitu juga. Dan atau saat kita
mendengarkan firman Tuhan dan janji Tuhan, banyak firman-firman yang susah kita percaya. Kalau begitu, biasa kita, ya udah, firman itu baik, tapi mungkin bukan saya. Firman itu baik, tapi udah, nanti aja. Sering kita merasa kayak begitu juga kan? Iya. Tetapi saudara, di sini apa yang kita harus melihat? Siapa yang melakukan untuk menggenapi janji Tuhan? Ini memang bukan kita. Siapa yang bekerja untuk menggenapi janjinya, firmannya, kehendaknya, yaitu statementnya, testamentnya, ya ini Tuhan Bapa kita sendiri. Dialah yang sendiri melakukan semua dan membuat kita sebagai hasilnya akan mengalami dan menikmati hal-hal itu aja. Kalau kita melihat Abraham di pasal 12, dia tidak percaya janjinya turun ke Mesir dan dia takut akan orangnya, jadi berkata kepada istri, kamu jangan panggil aku sebagai suami ya, kamu adalah adikku, ya kan? Nah, jadi ini seperti orangnya kayak penakut, dia berkata begitu. Dan kemudian gimana? Saat dia merasa Tuhan tidak kasih anak kepada dia, dan Sarah juga berkata, Tuhan tidak akan kasih anakku, jadi kamu ambil anak hamba perempuanku Hagar ini, dan mungkin olehnya kita mendapat anak. Jadi Sarah berkata kepada dia, Tuhan tidak mengizinkan aku beranak olehmu, jadi ambillah hamba perempuanku yang namanya Hagar ini, supaya kita mungkin dapat anak, melanjutkan keturunan. Jika Abraham benar-benar percaya, masih tetap percaya bahwa Tuhan tetap berjanji akan mendapat anak melalui kamu, kalau gitu dia akan menunggu. Tapi waktu itu Abraham setuju. Oke, udah, kalau begitu mungkin saya bisa ambil Hagar, mungkin olehnya kita dapat anak. Tapi setelah melalui Hagar, walaupun mereka udah mendapat Ismail, Tuhan bilang, anak yang akan kamu dapat melalui Sarah lah akan menjadi keturunanmu, katanya. Jadi apa yang dia berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan janji Tuhan. Dan pernah dia berkata, ya Tuhan, sebab aku tidak punya anak, anak yang Eliezer dari orang Damsyik ini akan menjadi hak warisku. Ayo kita jadikan ini menjadi waris saja. Kata Tuhan, jangan, itu dia yang lahir daripadamu dan yang lahir dari kamu sama melalui Sarah adalah menjadi keturunanmu. Waduh, bingung juga kan? Jadi terus menerus jika kita membaca Kejadian pasal 12 sampai 16, 17, 18 ini, terus kita melihat bahwa Abraham tidak sesungguhnya beriman, ya kan? Dia bimbang, dia bingung, dia mundur, dia takut, selalu dia merasa hal-hal demikian. Tapi saudara, kenapa dia akhir-akhirnya dianggap bapa dari segala orang-orang beriman? Setelah tadi seperti kita baca, saat Abraham mendapat janji dari Tuhan, dia berumur 75, ya kan? Dia berumur 75. Nah, setelah itu, kapan dia benar-benar menerima janji Tuhan? Ya, mempercayai janji Tuhan itu adalah saat dia setahun sebelum dia mendapat Ishak. Kejadian 17 ayat yang 15 ini berkata, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya.
sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa, dan akan lahir daripadanya. Nah, ini waktu saat dia berumur 99 ketika begitu, ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya, lalu berkata kepada Abraham hal ini. Waktu itu Abraham melakukan apa? Ayat 17. Kejadian 17 ayat yang 17 berkata, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Dia tertawa. Kenapa? Karena senang? Sebab Tuhan berjanji lagi? Enggak kan? Katanya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi gimana? Dengan perkataan Abraham Kejadian 17 ayat yang 17, masih dia tidak sesungguhnya tidak bisa percaya kepada Tuhan. Tapi kepadanya apa yang Tuhan berfirman ayat 18, dan Abraham lanjut berkata ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Maksudnya apa? Biarlah Israel yang sudah punya anak ini kan menjadi Bapak Tuhan, anggaplah dia menjadi hak warisku. Berkat yang kau berkata, ya, kita tidak akan mungkin dapat. Yang ada ini saja, Tuhan anggaplah menjadi hak warisku, dan Tuhan tunjukkan berkah kepadanya saja. Ini maksudnya. Tapi Tuhan berfirman pada ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kata Tuhan kepadanya, jelas apa? Tidak. Apa yang kamu berpikir? Bagaimanakah seorang berumur 100 tahun? Maksudnya diri sendiri kan? Dan bagaimana seorang berumur 90 tahun? Maksudnya Sarah, istrinya, dapat melahirkan anak? Tidak mungkin. Biarlah Ismail bisa hidup di depanmu. Biarlah Ismail menjadi anakmu, anak yang diberkati dan melanjutkan keturunan. Tapi kata Tuhan apa? Tidak. Tuhan tidak akan menerima apa-apa. Langsung saja dia berkata, tidak. Istrimu Sarah akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dialah menjadi bangsa yang besar. Menjadi apa? Olehnya dia akan mengadakan perjanjiannya. Sampai sekarang, Abraham melihat siapa? Sejak dia berumur 75, saat dia diberikan janji oleh Tuhan, sampai sekarang, umur hampir 100, sekitar hampir 25 tahun lamanya, Abraham hanya melihat diri yang, apa mungkin saya melahirkan anak? Apa mungkin istriku dapat melahirkan anak? Ya, hanya mereka melihat kemungkinan apakah ada pada diri atau istrinya. Jadi awalnya dia pikir dari pandangannya, wah, istri ini sudah susah melahirkan anak, tapi aku masih bisa. Jadi dia sarankan ambil Hagar untuk mendapat anak. Oke, karena Sarah istriku sudah nggak bisa, aku ambil Hagar untuk melahirkan anak. Ambil dulu. Tapi kata Tuhan, itu pun bukan anakmu, ya. Itu pun bukan anakmu. Jadi gimana? Sudah tidak bisa cara apa-apa. Dan sampai dia berumur hampir 100 tahun. Selama 25 tahun lamanya, dia hanya melihat diri. Apa mungkin kelihatannya baik atau tidak saja. Tapi pada saat ini, pasal 17, ya kan? Pasal 17 ini, setelah Tuhan menyatakan kepada Abraham dan berfirman, dan seperti kita baca ayat 19, ayat yang 21 juga. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Tuhan berkata jelas, berjanji jelas kepada Abraham bahwa bukan Ismail,
Tapi yang akan kamu dapat anak laki-laki melalui Sarah kira-kira tahun depan sekarang ini menjadi anak yang dimaksud aku kepadamu. Ini yang Tuhan berfirman sekali lagi kepada Abraham, dan dia naik. Kemudian apa yang Abraham melakukan? Ya, ini penting Bapak Ibu. Kejadian 17 ayat yang 23. Setelah itu katanya. Setelah itu maksudnya apa? Setelah Tuhan memberikan janji sekali lagi dengan jelas sekali kepada Abraham bahwa ia mendapat anak melalui Sarah. Dialah menjadi keturunanmu, olehnya Tuhan mengadakan perjanjian dan mengadakan bangsa yang besar kepadanya. Setelah Tuhan menyampaikan ini kepada Abraham, jadi setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibeli dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Jadi pada saat itu Abraham melakukan sunat kepadanya. Sunat dalam kehidupan rohani kita mempunyai arti yang penting sekali. Ya, katanya apa? Melakukan ketika dikerat kulit khatannya. Dia memotong kulit yang tidak bersih, tidak berguna bagi tubuhnya. Nah, ini maksudnya apa? Kenapa dia potong kulit katanya? Karena Tuhan menyuruh. Dan kenapa Tuhan menyuruhnya? Ya, kenapa Tuhan menyuruh? Potonglah kulit katamu. Artinya, potonglah pikiranmu yang tidak berguna, pikiranmu yang tidak sesuai dengan janjiku, pikiranmu yang tidak sesuai dengan hatiku, pikiranmu yang tidak menyenangkan padaku. Ini potonglah. Lalu gimana? Yang potong kita simpan enggak? Enggak, kulit yang dipotong buang. Seperti kita memotong pikiran kita, kepercayaan kita, perasaan kita, apapun dari diri kita sendiri, potong dan buang katanya. Sampai sekarang Abraham mempunyai janji Tuhan, ya, dalam hatinya. Katanya apa? Tuhan akan memberikan anak kepadanya dan ia menjadi berkat dan bapa dari segala bangsa, dan raja-raja dari segala bangsa akan lahir melalui Sarah juga. Jadi berkat janji Tuhan yang luar biasa Abraham sudah terima. Akan tetapi di sisi lain masih ada apa lagi? Pikiran menurut pengalaman dia sendiri, yaitu bagaimana mungkin orang seumur 100 tahun dapat melahirkan anak. Bagaimana mungkin seorang perempuan berumur 90 tahun dapat dapat melahirkan anak. Ini pikiran yang masih ada pada hatinya Abraham. Tetapi Tuhan jelas berkata lagi, enggak, Sarahlah akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Sarah, oleh dia aku akan menggenapi semua janjinya. Kemudian Abraham gimana? Walaupun dia berumur 99 tahun, kelihatannya tubuhnya tidak sama sekali ada harapan apa-apa. Waktu itulah dia memotong kulit katanya, yaitu dia membuang pikiran yang mempercayai diri sendiri, pikiran yang dia merasa benar, itu dia potong dan buang. Ya kan? Katanya apa? Dan Ismail anaknya juga. Dan ayat 26, Kejadian 17 ayat 26, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang di isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Jadi itulah saatnya Abraham memotong kulit
kekatan. Secara rohani apa? Dia membuang pikiran yang diri sendiri, pikiran yang melawan Tuhan, pikiran yang dia menganggap benar dalam dirinya. Nah, tentang hal ini apa yang Tuhan berfirman? Kenapa ya Kenapa Abraham dianggap orang beriman yang luar biasa, bapa dari segala orang-orang beriman? Kita coba cari Roma pasal yang 4. Roma pasal yang 4 ayat yang 17. Roma pasal 4 ayat yang 17. Seperti ada tertulis, engkau telah aku tetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah dan kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Apa yang tidak ada menjadi ada. Dan ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya kan? Nah, maksudnya apa? Dengan apakah Abraham dihormati, ditinggikan sebagai bapa dari orang-orang beriman? Karena dia selalu taat? Tidak. Karena dia selalu melakukan baik? Tidak. Karena dia selalu percaya pun tidak. Dia sering bimbang, dia sering mundur, dia sering menjual dua kali gitu. Dia pernah berkata kepada Tuhan, ya Eliezer menjadi hak warisku, kata Tuhan tidak. Ismail menjadi anakku, tidak. Begitu. Apa yang Abraham melakukan sampai umur 99 tidak sama sekali yang sesuai dengan janji dan iman kepada Tuhan. Karena apa? Sampai waktu itu ada sebagian, walaupun kecil sebagian, ada sesuatu yang dia masih mempercayai diri sendiri. Akan tetapi saat dia benar-benar berpikir, wah, bagi aku tidak akan mungkin melahirkan anak. Aku sudah lemah, aku sudah tua, aku sudah tidak bisa, tidak mampu, istriku malah lebih tidak bisa. Saat itu Tuhan berfirman sekali lagi, tidak. Anak akan kuberikan kamu melalui Sarah, dialah akan menjadi hak warismu, dialah akan menjadi anakmu yang sesungguhnya, dialah menjadi apa? Olehnya aku akan menggenapi semua janjiku, katanya. Selama 25 tahun lamanya tidak bisa jadi, masih belum jadi. Tapi kepada janji Tuhan saat itu Abraham percaya kepada janji Tuhan. Seperti Roma pasal 7 berkata, walaupun saat itu dia tidak sama sekali ada dasar untuk percaya, tapi dia percaya. Imannya tidak menjadi lemah, tapi dia tetap percaya. Ya kan? Sekali lagi, Roma pasal 4 ayat yang 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya apa? Dia berumur 100 tahun. Istrinya berumur 90 tahun. Rahimnya sudah tertutup. Ya kan? Maksudnya apa? Sel telur sudah tidak ada pada ibunya, istrinya. Akan tetapi, tetaplah dia percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah berfirman, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya kan? Jadi
pada saat Abraham sesungguhnya tidak bisa mempercayai apapun dari diri sendiri. Buktinya apa? Dia memotong kulit, katanya, membuang apapun yang apa yang dia sampai sekarang mempercayai diri. Pertama, saat dia masih mampu, ya mungkin aku bisa. Itu pun potong, sudah tidak berlaku. Nah, aku tidak bisa melahirkan anak. Ini pikiran dia yang baik menurut dia sendiri, kan? Itu pun potong dan buang. Waktu itu sesungguhnya percaya kepada Tuhan. Maksudnya seperti yang ayat 18 sekali lagi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tidak sama sekali ada yang dasar percaya, tapi dia percaya. Jadi inilah iman yang besar. Jadi saudara yang Tuhan mengasihi kita, gimana? Jika kita melihat diri sesuatu yang kelihatannya mampu dan baik, jadi kita pikir, ya kita bisa layani, ya Tuhan akan berkati. Kalau begitu ini, iya memang baik, akan tetapi tidak iman sesungguhnya. Iman sesungguhnya yang Tuhan ingin mencari di dalam diri kita, seperti Abraham. Walaupun kita tidak sama sekali menemukan yang baik dari diri sendiri, walaupun kita tidak sama sekali bisa melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan, walaupun kita tidak sama sekali mempunyai harapan bagi diri sendiri, walaupun begitu, walaupun kita adalah seorang manusia penuh dengan dosa, kejahatan, dan itu saja, akan tetapi percaya kepada Dia yang mengasihi kita, percaya kepada Dia yang menunjukkan belas kasihan kepada kita. Saat Tuhan melihat ini, ya kamu juga tidak ada dasar untuk berharap, tapi percaya. Inilah iman sesungguhnya, tidak berdasarkan perasaan kita, tidak berdasarkan kemampuan kita, akan tetapi kepada Tuhan sendiri. Inilah iman yang Tuhan sesungguhnya mau mencari di dalam diri hati kita. Kenapa? Abraham sampai sekarang dipanggil sebagai bapa dari orang-orang beriman. Sampai sekarang dihormati, ditinggikan, diingatkan sampai sekarang. Begitu luar biasa. Karena apa? Dia selalu taat. Saudara, kita harus tahu. Tidak karena dia selalu taat. Tidak karena dia selalu setia. Dia selalu bimbang. Dia selalu tidak percaya. Sering tidak percaya. Tetapi pada suatu hari, walaupun dia tidak sama sekali tak ada yang dasar untuk berharap dan mempercayai diri, tapi di sana dia percaya kepada janji Tuhan. Iya, walaupun aku sudah tua, istriku tua juga, aku tidak mampu, aku tidak punya harapan apa-apa, tapi sebab Tuhan berfirman, jadi Tuhan bisa lakukan. Tuhan berfirman, jadilah Tuhan akan kerjakannya. Menaruh harapan kepada Tuhan saja, mempercayai kepada Tuhan saja. Inilah iman yang sesungguhnya Tuhan ingin melihat kita. Bapak Ibu, sering kita melihat diri saat kita mendengarkan firman. Jika Tuhan berfirman sesuatu, kita tidak langsung menerima sebagai kebenaran. Kita jarang menerima sebagai kehendak Tuhan dan kebenaran. Tapi walaupun kita mendengarkan firman, langsung saja kita melihat diri sendiri dulu. Apakah itu cocok sama saya? Apakah itu berlaku sama saya? Apakah itu bisa jadi kepada aku? Kita melihat diri yang kelihatannya mampu atau tidak. Tetapi kita sering mengalahkan gimana? Segala kuasa ada Tuhan saja. Kita sering bilang kan? Ya, segala kuasa akan ada pada Tuhan, tetapi kita masih melihat diri. Dan jika itu masuk akal, mau terima. Jika itu tidak masuk akal, kita tidak mau terima. Ini bukan iman sesungguhnya. Iman sesungguhnya, jika kita mampu atau tidak, ya tidak penting. Jika kita merasa senang atau tidak pun tidak penting. Jika kita paham atau tidak, sama sekali tidak penting. Tapi janji Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan, jika dia berkata sesuatu, itulah kebenaran. Dan seperti, mari kita kembali kejadian 12 yang tadi,
apa yang awal mulanya Tuhan berjanji kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di sini gimana? Apakah Tuhan berkata, kamu harus kerja sama dengan aku ya, kamu harus kerja keras dengan perintahku ya, kamu harus melakukan semua segala yang ku perintahkan kepadamu. Apakah Tuhan berkata begitu? Tidak. Cuman hanya satu sisi saja. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Ayat 2 mulai dengan gimana? Aku akan membuat engkau menjadi apa-apa. Tuhan, Dia sendiri membuat begitu. Dia memimpin hati kita arah ke sini, arah ke sana, mengizinkan kita mengalami kegagalan, mengizinkan kita mengalami keputusasaan, mengizinkan kita mengalami sakit, yang jatuh, apapun. Untuk apa? Mencabut semua segala pikiran yang kita menganggap benar dari diri sendiri. Sampai kapan? Sampai sesungguhnya kita memotong kulit katan di dalam hati kita. Itu sesungguhnya membuang semua segala keinginan daging, semua segala pikiran kita, dan tinggal percaya kepada janji Tuhan saja. Sampai saat itu Dia akan terus bekerja keras kepada kita supaya kita sesungguhnya percaya kepada Tuhan. Dengan tidak melihat kemampuan kita atau perasaan kita, pemahaman kita, apapun, cuman kepada firman Tuhan saja. Inilah iman yang Tuhan ingin memberi kepada kita, dan sampai begitu Tuhan menuntun kita. Jadi saudara-saudara yang Tuhan mengasihi, ini kita harus ingat. Janji Tuhan, yang pertama, janji Tuhan bukan yang kita kerjakan untuk menggenapinya. Dialah akan mengerjakan. Dan dalam hal itu Tuhan mau melihat apakah kita sesungguhnya percaya itu, dengan tidak mempercayai pikiran kita sendiri. Dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dia sendiri melakukan semuanya dengan diri sendiri dan mengaruniakan kepada kita dengan kasih karunia, dengan anugerah kepada kita. Amin ya? Amin. Sama. Soal keselamatan, pengampunan dosa, dan dalam kehidupan beriman, kehidupan rohani, sama saja. Dia sendiri bekerja untuk kita. Dia sendiri bekerja untuk semuanya. Tinggal kita memotong kulit katan kita dan percaya apa yang Tuhan berfirman kepada kita. Inilah cara bagaimana Tuhan sesungguhnya bekerja semaksimal mungkin di dalam diri kita. Amin. Ya. Sekali lagi Abraham bukan seseorang yang percaya Tuhan dengan tidak bimbang. Dia pun sering tidak percaya. Dia pun sering berkata hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi pada akhir-akhirnya dia percaya Tuhan memberikan anak melalui Sarah, walaupun tidak sama sekali ada harapan. Inilah hati yang Tuhan ingin mencari daripada kita. Ya, semoga kita memahami ini, dan di depan firman Tuhan kita menurunkan pikiran kita dan melaksanakan sunat di dalam hati kita, yaitu membuang pikiran kita dan percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhanlah akan bekerja sekeras mungkin, sebesar mungkin kepada kita. Amin ya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.